Kompasi Media, reach the world. Shalom semua, saya Evander Idsen, pengacara siaran Kompasi Media pada Sabat ini. Saya senang mengucapkan selamat hari Sabat kepada saudara dalam Kristus Yesus. Bersama lagi siaran Kompasi Media untuk Sabat ini. Sabat kelima pada triwulan yang pertama untuk tahun 2023. Bagi pihak penerbitan siaran Kompasi Media, saya mengucapkan terima kasih karena Anda semua bersama dengan siaran ini, Kompasi Media. Kompasi Media, Bulus Church, reach the world. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berulang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hai, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat kepada kita semua. 6 hari yang lalu, kita melalui warna-warni kehidupan di dunia ini. Yang berduka, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Yang sakit, Tuhanlah sumber kesembuhan. Marilah terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Seperti biasa, siaran Pamasi dimulakan dengan 3 buah lagu. Lagu pertama akan disampaikan oleh Cek Esmeralda Edson dan Jessica. Dengan ini, saya mempersilakan. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray.
go. Suffer the children to come to me. Father, in prayer I'm coming now to thee. Pray, he is there. Speak, he is listening. You are his child. His love now surrounds you. He hears your prayer. He loves the children. Oh, such is the kingdom of heaven. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it closer around me as I pray. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told his disciples long ago. Suffer the children to come to me. Father, in prayer I'm coming now to thee. Father, in prayer I'm coming now to thee. Terima kasih Cik Esmeralda dan Jessica atas lagu pujian sebentar tadi. Baik, sekarang kita teruskan pujian kepada Tuhan melalui lagu kedua yang akan disampaikan oleh Onel Dusim. Saya mempersilakan. They came to Jesus in Galilee, seeking the Master to learn at his feet. How kind his teaching, how gentle his voice, and in his word every heart may rejoice. For blessed he said are the humble and meek, all they who mourn, who come unto me, for they shall find comfort and peace. I come to him like the multitude, fed by his wisdom, my spirit renewed, trusting his word, led by his light, knowing his love will lead me to life. I come as they came with faith in his name. I come to him. They sought the healer, they brought the lame, blind and infirm, the afflicted and maimed. They cried to Jesus in sorrow and loss. Thou Son of David, have mercy on us. They reach out to him
trusting His power, they sought Him in faith, and thus were they healed by His grace. I come to Him like the blind and lame, seeking His mercy to quiet my pain. For as He bless His children of old, I trust in His power to succor my soul. I come as they came with faith in His name. I come to Him. I come as they came with faith in His name. I come to Amin. Puji Tuhan, lagu daripada Onel Dusim yang sudah kita nikmati dan mengangkat jiwa kita sebentar tadi. Saudara-saudari dalam Yesus, menyusul lagu ketiga sebentar lagi yang akan disampaikan oleh Dambai Production. Dipersilakan. You spoke the words and all the worlds came into order. You wave your hands and planet filled the empty skies. You placed the woman and the man inside the garden, and though they fell, they found compassion in your eyes. Oh Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds, and yet the greater wonder brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are, not for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. You're the reason that I need to voice my praise, because of who you are. One holy night you brought your promise from a virgin, and promise grew as He revealed to us your heart, enduring love displayed throughout His crucifixion. And in the dark you tore the grave and death apart. Oh Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds, and yet the greater wonder brings me to my knees. Lord, I praise you because of who
Terima kasih kepada 3 penyampai lagu sebentar tadi, yaitu duet Esmeralda dan Jessica, Onel Dusim, dan Dampai Production. Pada awal siaran Famasi Media pada Sabat ini. Seterusnya, lagu pujian yang kita nikmati sebentar lagi sebelum mendengar berita mission akan disampaikan oleh Cek Alert. Selepas itu, saya akan memimpin kita semua di dalam doa. Dipersilakan Cek Alert. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih sayangmu kepadaku. Ku Amin dengan lagu daripada Alert sebentar tadi. Yesus adalah terindah dalam hidup kita. Saat ini, mari berdoa. Allah Bapa kami yang berada di surga, terpujilah namamu ya Bapa. Pada saat ini, saya ingin memohon Roh Kudus-Mu untuk menjaga kami satu persatu. Biarlah kami menonton siaran Famasi ini dengan baik dan dengan koneksi yang stabil, agar kami dapat melayani-Mu dengan terbaik ya Bapa. Ya Bapa, ampunilah juga dosa yang telah kami buat sepanjang hari, sepanjang minggu ya Bapa, maupun dari segi fisikal dan mental. Terima kasih Bapa telah mendengarkan doa ini. Dalam Yesus Kristus kami doa. Amin. Di siaran Sabat ini, kita akan berpeluang lagi mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh sahabat saya, Onel Dusim. Dipersilakan.
Shalom, berita mission pada sabat ini bertajuk Masa Tuhan. Kisah hidup Pastor Godwin K. Lekundayo yang berasal dari Tanzania, yang merupakan Presiden Persidangan Kesatuan Tanzania Utara. Sebagai seorang pastor daerah, saya belajar tentang pemahaman syurga tentang masa. Dalam satu peristiwa, saya mengetuai perkumpulan penginjilan selama 3 minggu di Tanzania. Penganjur memilih musim kemarau untuk perkumpulan di Moshi, sebuah bandar di kaki gunung Kilimanjaro, gunung tertinggi di Afrika. Tetapi hujan lebat mula turun selepas minggu pertama. Bimbang hujan akan membuat orang ramai tidak dapat keluar rumah. Saya mencadangkan agar kami menjadwalkan semula perkumpulan pada masa yang lain. Apa yang mengejutkan saya, pengerusi jawatan kuasa penginjilan tempatan itu, seorang anggota biasa menolak. Tidak pastor, kita tidak akan menangguhkannya, katanya. Kita telah berdoa tentang perkumpulan ini cukup awal. Dan kita mendengar doa kita dan tahu hujan akan turun. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Saya kata, Anda boleh lihat bahwa hujan turun dengan lebatnya. Kita perlu mempunyai sedikit iman untuk mempercayai bahwa Tuhan kita boleh menjadi peka tentang masa perkumpulan ini, katanya. Mari kita berdoa seperti ini. Ya Tuhan kami, Engkau boleh membiarkan hujan turun dengan lebat menurut kehendak-Mu. Tetapi jangan biarkan hujan mulai pukul 3.30 petang hingga 6.30 petang. Dengan cara ini, orang akan mempunyai masa 30 menit untuk perjalanan ke perkumpulan pada jam 4 petang dan masa 30 menit untuk perjalanan pulang ke rumah selepas perkumpulan tamat pada pukul 6 petang. Saya tidak pasti tentang permintaan sedemikian, tetapi saya turut serta dalam dos keesokan paginya. Hujan turun dengan lebatnya. Hujan lebat berterusan hingga ke petang, tetapi pada pukul 3.30 petang ia berhenti. Perkumpulan kami bermula pada pukul 4 dan saya berkhutbah sehingga pukul 6. Hujan bermula hujan pada pukul 6.30 petang. Cuaca mengikut jadual ini selama 2 minggu. Hujan turun sehingga jam 3.30 petang, berhenti dan kemudian bermula semula pada 6.30 petang. Pada suatu hari, seorang pengunjung tiba di tempat perkumpulan itu pada pukul 3 petang. Untuk mendapat tempat duduk yang baik, dia menunggu beberapa ketika dan memandangkan hujan lebat. Dia percaya bahwa perkumpulan itu akan dibatalkan. Lalu dia pergi. Keesokan harinya, dia bertanya sama ada kami telah jadi meneruskan perkumpulan. Sudah tentu, jawab saya. Kami tidak meminta Tuhan untuk menghentikan hujan pada pukul 3. Kami meminta pukul 3.30 petang. Jadi, Anda sepatutnya peka tentang perkara itu. Saya tidak membuat kesilapan itu lagi, kata lelaki itu. Selepas itu dia menunggu sehingga 3.30 petang untuk pergi ke perkumpulan. Dia tidak pernah kehujanan. 12 baptisan pada hari Sabat kami tiba-tiba menyadari bahwa kami telah lupa untuk meminta Tuhan menghentikan hujan untuk ibadah pagi, tetapi Tuhan mengetahui kelemahan kami. Tiada hujan turun pada pukul 9 pagi hingga tengah hari. Pada hari Sabat yang terakhir, saya membaptiskan 12 orang di sungai. Semasa saya membawa orang terakhir keluar dari air, hujan mula turun. Anda sangat diberkati. Saya memberitahunya. Kamu dibaptiskan oleh air sungai dan oleh hujan syurgawi. Pengalaman itu mengajar saya bahwa Tuhan peka terhadap masa, walaupun Tuhan mungkin tidak menghadapi kekangan masa seperti yang kita hadapi. Dia mengharapkan kita juga peka terhadap masa dan menjadi pengurus yang baik.
Paulus memberitahu kita, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Di dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 16. Jika saya berkhutbah melebihi masa dalam perkumpulan penginjilan itu, orang ramai terpaksa berjalan pulang malam. Hujan sesetengah mungkin diserang selsema ataupun tidak akan datang lagi. Pengurusan masa adalah penting. Izinkan saya menjemput Anda untuk menyertai saya dalam berdoa kepada Tuhan agar peka terhadap masa. Ajarlah kami menghitung hari-hari sehari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan ayat ini terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 tepat pada masanya yang akan membantu 6 proyek misi di seluruh divisi Afrika Tengah bahagian Timur, termasuk pembinaan Dewan Serbaguna yang sangat diperlukan di University Arusha di Tanzania. Sekian siaran Berita Mission kita pada Sabat ini. Tuhan memberkati. Mari kita katakan amin, puji Tuhan dengan Berita Mission yang sudah kita nikmati bersama yang bertajuk Masa Tuhan. Kesaksian daripada cerita Pastor Godwin yang menjadi kesaksian yang hidup untuk kita semua pada saat ini. Sebentar lagi kita akan mendengar sebuah lagu pujian sebelum kita mendengar khotbah pada Sabat ini. Lagu pujian ini akan disampaikan oleh keluarga pengkhotbah Sabat ini, yaitu keluarga L. Davidson dari Gereja SD Bos. Saya mempersilakan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu.
saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Puji Tuhan dengan lagu daripada keluarga LD Edison sebentar tadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di atas surga, terpuji nama Bapa. Pada saat ini kami mengundang Saudara Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami agar kami dapat menjadikan hati dan pikiran kami untuk menerapkan khotbah yang akan disampaikan sebentar nanti. Bella juga Bapa menyertai khotbah nanti agar apa yang disampaikannya dapat menjadi kekuatan untuk kehidupan kami para penonton di luar sana, agar kami terus kuat dan terus dekat kepada melihat Bapa. Terima kasih Bapa telah mendengar dan mencoba ini. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita mendengar khotbah di saluran rohani Pamasi Media pada Sabat ini. Pembicara kita adalah Elder Edson Solomin yang merupakan Elder Kerohanian dan Penginjilan di Gereja SDA Pus. Pastinya ada message rohani buat kita dalam pelajaran ini pada Sabat ini. Oleh itu, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya mempersilakan Elder Edson. Dipersilakan. Salam, happy Sabat. Bertemu lagi kita di dalam Sabat yang kelima ini, dan saya akan membawakan satu tajuk, hidup adalah kesempatan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Engkaulah pencipta alam semesta, Tuhan yang patut kami puji dan sembah. Pada saat ini ya Tuhan, terima kasih atas Roh Kudus-Mu mengurapi kami satu persatu, agar sekali lagi kami dapat memperoleh keajaiban daripada firman. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, hidup adalah kesempatan. Ramai orang mengatakan bahwa apakah maksud kehidupan ini? Apakah tujuan kehidupan kita ini? Ada juga orang menganggap bahwa hidup ini seperti rumput yang hari ini dipotong dan dia layu kemudian kering. Begitulah seterusnya. Tiada tujuan, tiada makna. Tapi betulkah bahwa kehidupan kita ini macam tiada arti ataupun sia-sia saja? Kalau kita rujuk di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 19, Raja Sulaiman pernah menyatakan, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia juga tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ini adalah ungkapan daripada Raja Salomo. Dan kalau kita rujuk pula di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 20, sama ada binatang ataupun manusia, kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi daripada debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Jadi mungkin benarlah juga ungkapan mengatakan bahwa hidup ini tiada makna. Jadi benarkah sedemikian? Coba kita rujuk di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2.
Kata Raja Salomo, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ada satu ungkapan yang saya coba highlight di sini. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Ya, kata Raja Salomo, adalah lebih baik pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Sebab orang yang pergi ke rumah duka ini, terutama orang yang meninggal, biasanya kita akan berpikir, oh begini pula kehidupan. Sekejap dia lenyap begitu sahaja. Jadi apakah keperluan yang harus kita lakukan semasa di dalam nafas yang masih ada ini? Saya kembali kepada tajuk tadi, hidup adalah kesempatan. Ya, bagi Tuhan, kita sebagai manusia yang dicipta begitu sempurna, kita jangan mensia-siakan kehidupan kita ini. Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1. Apa kata Rasul Paulus? Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kami harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ya, bagaimana supaya kita ini berkenan kepada Allah? Supaya hidup itu tidak sia-sia. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, di dalam kehidupan manusia ini, ada orang mengatakan bahwa tunggulah saya sudah tua, sudah berumur, barulah saya melayani Tuhan. Dan ada ayat mengatakan bahwa selagi masih muda, ya turutilah segala hatimu, keinginanmu. Tapi ingat, kata Tuhan, semua itu akan dibawa ke pengadilan. Dan di dalam keadaan dunia yang serba mencabar pada zaman sekarang ini, kita tidak perlu melihat ataupun merenung masa tua kita. Ada bayi yang baru dilahirkan kemarin, mungkin hari ini dia akan meninggal. Ada pemuda ataupun para belia yang baru berumur belasan tahun, kehidupannya tidak akan lama. Jadi maksudnya kehidupan manusia pada zaman sekarang bukan dilihat dari tua dia, uzur dia, bukan sakit saja, tetapi disebabkan kemalangan, ataupun bukan bermaksud sudah tua, nafas itu akan berakhir. Ada baik, ada belia, dia pergi begitu saja. Jadi pergunakanlah masa ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kebanyakan manusia sekarang dia lebih kepada keangkuhan dan pentingkan diri. Dan Tuhan mahu supaya kita ini sepatutnya merendahkan diri. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19 ada disebutkan 7 perkara yang menjadi kekejian yang Tuhan tidak suka. Dan saya tidak akan menyebut satu persatu 7 perkara itu, tetapi satu daripadanya yang disebut mula-mula adalah mata sombong. Jadi mengapa kesombongan ini begitu ditonjolkan di dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sehingga 19. Jadi bagaimana supaya kita ini hidup kudus dan saleh? Nah, salah satu itu adalah kita buanglah sikap kesombongan ataupun ego, tapi gantikan dengan kerendahan diri.
Kita berbalik kepada maksud kehidupan ini. Bagaimana supaya hidup kita ini kudus dan saleh. Ada orang mengatakan bahwa agama yang benar ialah menjadi pelayan yang setia dan bukan penampilan luaran. Ya, ramai orang pada zaman sekarang dia lebih mementingkan kepada penampilan luaran, seperti yang dipraktikkan oleh orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai 20 ada beberapa perkara yang harus kita lakukan di dalam kehidupan yang kudus ataupun saleh. Di dalam ayat yang ke-14 Paulus mengatakan menasihati, saling menasihati. Dan tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Dan dia juga menyatakan hiburlah mereka yang tawar hati. Ya, kalau ada yang susah hati kita harus hiburkan mereka. Dan belalah mereka yang lemah. Bukan dihina dan bukan dipinggirkan. Dan satu lagi perkara yang sangat penting, sabarlah terhadap semua orang. Dan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai 20 juga menyatakan di dalam ayat yang ke-15, usahakanlah untuk senantiasa berbuat yang baik. Ya, hidup adalah kesempatan. Dan usahakanlah agar kita sentiasa melakukan yang terbaik, baik kepada Tuhan ataupun orang lain. Dan satu lagi perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita adalah bersukacitalah sentiasa, apapun keadaan. Tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, baik keuntungan, baik ke dalam kerugian. Ucapan syukur itu sangat penting. Dan kita janganlah memadamkan roh, kata Rasul Paulus. Jadi jangan anggap rendah setiap nubuatan dan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, selain daripada kita melakukan kebaikan di semasa kehidupan kita ini, penetelayanan juga merupakan satu daripada unsur kesalihan. Ya, bagaimana kita mengendalikan perkara-perkara yang Tuhan telah percayakan kepada kita, dan kita sebagai penetelayan yang terbaik. Bukan bermaksud kita ini sempurna. Ya, manusia tidak pernah menjadi sempurna. Hanya jubah Yesus yang menjadikan kita ini sempurna. Menjadi salih tidak bermaksud kita ini sempurna. Jadi bagaimana supaya kita ini menjadi pelayan-pelayan yang terbaik kepada Tuhan? Bagaimana kita menggunakan kesempatan kehidupan kita ini agar terbaik di hadapan Tuhan? Di dalam tulisan Roh Nubuat, kunci menuju kebahagiaan, halaman 132 menyatakan, orang yang ditebus oleh Yesus akan menjadi bersih daripada dosanya dan ditentukan untuk melayani Tuhan adalah besar nilainya. Terdapat kesukaan di sorga di hadapan Tuhan untuk setiap orang yang diselamatkan. Dan kesukaan inilah yang menyebabkan para malaikat sorga menyanyikan lagu-lagu suci menandakan kemenangan. Ya, di dalam kehidupan kita, melayani Tuhan adalah sangat besar nilainya.
Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada tenaga kita, selagi kita boleh bernafas, pergunakanlah setiap kesempatan itu untuk melakukan perkara-perkara yang terbaik untuk Tuhan. Agar apabila kita sudah meninggalkan ahli keluarga kita, apabila nafas kita sudah berakhir, biarlah setiap langkah-langkah kaki kita itu menjadi harum, bau harum, ataupun bau-bauan yang menyenangkan bagi mereka yang kita kasihi, yang kita sudah tinggalkan. Dan bukan itu sahaja, biarlah setiap yang kita sudah lakukan di muka bumi ini menjadi haruman yang semerbak bagi Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Dengan khotbah LD Edison sebentar tadi, hidup ini adalah kesempatan. Demikian tajuk khotbah di siaran Pamasi pada sabat ini. Mari kita gunakan sebaik mungkin segala talenta dan kesempatan yang kita ada untuk melayani Tuhan selagi ada kesempatan. Terima kasih atas firman yang menguatkan kita. Semoga kita sama-sama telah diberkati dengan khotbah sebentar tadi. Terima kasih LD Edison. Bagi mengakhiri siaran Pamasi Media sabat ini, saya mempersilakan LD Cigudoni untuk mengakhiri siaran Pamasi Media ini. Dipersilakan lagu pujian penutup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat.
berkat. Tuhan di sorga, Sabat ini kami sudah mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu Elder Edson pada siaran Pemasih ini. Apa yang kami pelajari, hidup ini adalah satu kesempatan untuk kami terus setia di dalam melayani Tuhan. Segala apa yang ada ya Tuhan, masa, tenaga kami, uang ringgit dan apa juga yang kami miliki, biarlah kami dapat gunakan itu untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hidup kami adalah sementara dan sebentar lagi kami juga akan bepergian daripada kehidupan di dunia ini. Kami sadar ya Tuhan, masa kami kian singkat. Dengan itu ya Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan ini dengan sedaya upaya kami, melakukan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita jumpa lagi, sahabat depan, sahabat yang ke-6. Mohon subscribe channel ini, Pemasih Media, dan kongsikan berkat ini kepada orang lain. Terima kasih buat semua yang melayani siaran rohani ini pada sahabat ini. Tuhan memberkati di mana-mana saja kita berada. Jumpa lagi, Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan bye-bye.